Salam Bapak, Ibu, Saudara, keluarga kerajaan sorga. Kembali pagi ini kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan dari kitab Imamat. Di hari pertama pelajaran kita dari kitab Imamat adalah korban bakaran. Yang kedua korban sajian. Dan kemarin hari ketiga yaitu korban keselamatan, di mana oleh darah Yesus kita telah diselamatkan, disucikan, dikuduskan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Maka yang keempat adalah korban penghapus dosa. Itu dalam pasal 4, saudara-saudara. Di dalam korban penghapus dosa, firman Tuhan berbunyi demikian, dalam pasal 4 ayat 1-4. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya itu, seekor lembu jantan muda, yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah perkemahan, ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu, dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Saya bacakan ayat 3. Maka jika yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah perbuatnya itu, seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Jadi kalau bangsa Israel melakukan kesalahan, termasuk di dalamnya nabi, imam melakukan kesalahan, maka seorang imam pun harus melakukan atau membawa korban penghapus dosa. Itu bisa seekor lembu jantan, seekor lembu betina, atau seekor kambing jantan muda, ada yang kambing domba betina, yang penting hewan yang tidak bercacat. Dan itu menjadi sebagai penebus dosanya, penebus kesalahannya. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan Tuhan Yesus? Firman Tuhan berbunyi demikian dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga kerajaan sorga, ketika orang-orang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, siapakah dia? Dia terus terang berkata, dia bukan Mesias. Dia hanya seorang utusan yang berseru-seru untuk memanggil orang bertobat. Lalu ketika esok harinya dia melihat Tuhan Yesus, dia berkata kepada murid-muridnya seperti yang dicatat dalam pasal 1 ayat 29 ini. Saya bacakan sekali lagi. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi korban penghapus dosa dalam kitab Imamat itu merujuk kepada Yesus Kristus yang menjadi korban penghapus dosa dunia. Dia adalah anak domba Allah. Jika para imam umat Allah dalam kitab Imamat disuruh membawa lembu jantan atau lembu betina, kambing domba jantan atau kambing domba betina, maka sekarang yang datang itu adalah anak domba Allah yang tanpa cacat, tanpa celah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menghapuskan dosa kita melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan, anaknya yang tunggal, di atas kayu salib sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Mari hidup di dalam kehidupan yang diberikan Tuhan melalui penghapusan dosa ini. Tuhan memberkati. Salam. Selamat menjalani hari ini dalam sukacita. Salam.